Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ayu Febri. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 03 Labuh Gunung, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik pembelajaran yang berjudul Motif Dasi PEBI, media inovatif dan bervariasi di pembelajaran berdiferensiasi, yang sudah saya lakukan dengan siswa saya kelas 4 di UPTD SD Negeri 03 Labuh Gunung tahun pelajaran 2023-2024. Berawal dari masalah kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru, karena guru memberikan pembelajaran sama untuk semua siswa. Ada siswa yang tiduran, ada juga siswa yang asik menggambar sendiri, juga ada siswa yang berjalan ke sana kemari di dalam kelas. Bahkan ada beberapa siswa yang asik mengobrol dengan temannya karena pembelajaran yang mereka terima itu kurang menarik bagi mereka. Apabila pembelajaran yang kita berikan tidak memenuhi kebutuhan belajar mereka, tentu tujuan pembelajaran yang akan kita tercapai tidak akan sempurna dan maksimal. Mari kita lihat pada gambar diagram di samping. Dari 19 orang siswa, hanya 3 orang siswa yang mencapai ketuntasan. Itu artinya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai tidak sepenuhnya, bahkan sangat jauh dari harapan. Nah, kita sebagai seorang guru mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar kepada siswa-siswa kita dalam memberikan pembelajaran. Pembelajaran di sini maksudnya bukan memberikan pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik. Karena apa? Karena setiap peserta didik mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai guru harus memberikan kebutuhan belajar kepada setiap peserta didik yang berbeda-beda agar tujuan pembelajaran tercapai dengan merata dan sama pada setiap siswa. Nah, itu artinya pembelajaran berdiferensiasi efektif untuk memberikan pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran berdiferensiasi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan belajar siswa. Ini ada beberapa contoh asesmen awal yang saya lakukan kepada siswa-siswa saya. Nah, setelah kita mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, barulah pembelajaran berdiferensiasi kita laksanakan. Setelah melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan belajar siswa, diperoleh 3 kelompok. Yang pertama, kelompok kinestetik yang terdiri dari 7 orang siswa. Dan yang kedua, kelompok visual yang terdiri dari 5 orang siswa. Dan kelompok auditori terdiri dari 7 orang siswa. Adapun tujuan pembelajaran pada praktik baik kali ini, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan serta mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuat konten yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Adapun untuk gaya belajar siswa yang kinestetik, konten yang saya sediakan untuk mereka adalah berupa benda konkret yang mereka cari sendiri dengan bergerak di lingkungan sekolah. Setelah itu, untuk gaya belajar anak yang auditori, saya sudah membuat video pembelajaran yang berisikan materi tentang bagian tumbuhan dan fungsinya yang sudah saya buat. Dan yang ketiga, untuk gaya belajar anak yang visual, di sini saya menggunakan aplikasi Assembler Edu, yaitu membuat objek 3 dimensi yang bergerak seakan-akan terlihat seperti nyata. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mesti mengingatkan kembali dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat dengan siswa, agar pembelajaran yang kita laksanakan nanti kondusif.
Pada kompetensi sosial emosional, kita harus menyamakan perasaan siswa yang beragam menjadi semuanya bahagia. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan selanjutnya menyampaikan model dan media pembelajaran yang akan digunakan saat pembelajaran berlangsung. Kelompok pertama, kelompok kira kinestetik bergerak. Dan yang kedua, kelompok aura auditori bersuara. Dan yang ketiga, kelompok fina visual berwarna. Selanjutnya, kita melakukan diagnostik kognitif dengan pertanyaan pemantik yang diberikan kepada siswa. Sumber kehidupan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi kali ini, saya menggunakan model PBL, yaitu Project Based Learning, di mana fase yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Di sini saya menggunakan amplop misteri yang berisikan tentang bagian-bagian tumbuhan. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Di sini saya membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh peserta didik dengan menggunakan konten yang beragam. Pada model PBL fase yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok yang dilakukan oleh guru terhadap masing-masing kelompok. Kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok auditori. Setelah guru membimbing penyelidikan kelompok, barulah semua siswa pada masing-masing kelompok aktif mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan dengan konten yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Disinilah terlihat diferensiasi proses yang sedang berlangsung di dalam pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran saya melakukan ice breaking. Adapun tujuan saya melakukan ice breaking adalah membuat pembelajaran menjadi segar kembali. Setelah itu kita masuk ke fase keempat model PBL, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini siswa diberikan kebebasan untuk memilih produk atau hasil karya yang ingin mereka buat. Nah, pada proses inilah terjadinya diferensiasi produk. Bagi siswa yang suka bersentuhan langsung dengan objek, mereka membuat diorama dengan benda konkret. Siswa yang suka menggambar dan mewarnai, mereka menggambar tumbuhan. Dan juga siswa yang suka berbicara, mereka membuat podcast lisan yang menceritakan tentang tumbuhan dan fungsinya. Pada kegiatan diskusi, guru mengambil nilai formatif. Pada fase kelima model PBL, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, kita melakukan presentasi dan diskusi. Di sini terjadilah kolaborasi dan saling berbagi antar anggota kelompok tentang materi dan pemahaman yang mereka punya masing-masing. Dan untuk proses evaluasinya, saya menggunakan TTS yang dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh siswa. Dan proses pemeriksaannya, saya menggunakan sebuah game yang saya beri nama Takingan, telapak kaki dan tangan. Setelah itu, pada kegiatan penutup, guru membimbing siswa dalam menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya melakukan refleksi bersama siswa untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik untuk kedepannya kita tindak lanjuti. Di akhir pembelajaran, saya menugaskan kepada siswa untuk asesmen sumatif membuat laporan penelitian. Laporan ini berdasarkan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal, yaitu bagian tumbuhan beserta fungsinya. Siswa dibebaskan untuk membuat asesmen sumatifnya, seperti apa, sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Apakah dengan visual, dengan membuat poster, infografis, atau map mapping, atau bahkan membuat rekaman audio atau video. Inilah hasil belajar dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dari 19 orang siswa, 16 orang mencapai ketuntasan dan hanya 3 orang yang tidak tuntas. Catatan dalam pembelajaran ini, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Di era digital seperti sekarang, guru harus cerdas memanfaatkan kecanggihan TIK agar dapat menuntun murid sesuai kodrat zamannya. Dan tentunya juga peka terhadap kebutuhan belajar yang beragam. Demikian tadi praktik baik, motif dasi PB, media inovatif dan bervariasi di pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.